Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ya di titik balik perubahan spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Kita lanjutkan serial bacaan biografinya David Hawking ya. Jadi sudah dari kronologis kehidupannya Hawking itu banyak hal yang bisa kita lihat ya. Oh kayak gini tuh. Jatuh bangunnya untuk pencerahan gitu ya. Sekarang kita masuk ke bab 9, keberhasilan klinis. Kemudian komunitas untuk pemulihan. Jadi dengan mengetahui cerita kayak gini itu kita bisa melihat bahwa kita bisa loh menyelesaikan masalah-masalah besar yang terjadi di masyarakat kita dengan ilmu spiritual ya. Dengan catatan pendasaran akunya itu harus sudah benar. Sangat mudah untuk melihat mengapa Hawking tertarik pada Bill Wilson, karena Hawking berjalan di jalan yang sama dengan mentornya. Jadi Hawking dimentori oleh Bill Wilson ya. Bill Wilson ini kan yang kecanduan alkohol itu dan sembuh, lalu dari satu orang ini muncul sebuah komunitas besar sampai sekarang itu masih ada, yaitu Alcoholics Anonymous. Coba kita lihat. Itu organisasi non profesi kok. Kenapa misalnya kita nggak bikin komunitas orang miskin misalnya. Orang-orang miskin yang masuk komunitas itu nanti jadi berdaya, nanti jadi kaya raya. Bisa loh itu. Asalkan ada satu orang yang sudah sembuh dari kemiskinannya. Oh, oh. Leaks Anonymous. Ini organisasi besar, terbesar di dunia. Orang-orang yang kecanduan alkohol itu, nah, mereka bikin gerakan ya, gerakan mandiri untuk penyembuhan masyarakat. Dan ini bukan organisasi profesi, semua orang boleh. Seperti itu. Produknya banyak. Produknya ada, mereka menyediakan perpustakaan, literatur, audio. Mereka bisa. Ini satu orang ini awalnya. Dari gerakan satu orang lalu menjadi satu negara. Bahkan sekarang dunia. Mereka menyediakan buku-buku untuk yang diperlukan orang untuk bisa membebaskan akunya dari Kang, share screen-nya belum Kang? untuk membebaskan aku dari kesalahan ya. Dari kesalahan yang kesalahan identifikasi yang disertai dengan perilaku buruk
yaitu canduan. Jadi bayangin ada kesalahan pendasaran aku. Ini kan akar dari seluruh problem. Kemudian kamu lapisi lagi kesalahan ini dengan perbuatan negatif, perilaku negatif. Nah, gimana mau bisa keluar dari kesalahan pendasaran? Sementara di sini, di lapisan ini itu justru tambah memperkuat kesalahan pendasaran itu. Seperti itu. Jadi Hawking kemudian tuh terlibat dalam alkoholisme selama Perang Dunia. Menjadi pemabuk yang kafah. Ya, menjadi pemabuk yang kafah. Bergulat dengan serangan depresi yang parah. Dan lebih percaya pada nalar daripada iman. Sampai mencapai kewarasan melalui pertobatan spiritual yang intens, tidak pernah lagi kambuh setelahnya. Jadi pertobatan spiritual itu yaitu shifting pendasaran aku. Itu. Shifting pendasaran aku. Pokoknya ini untuk yang ikut. Pokoknya anak-anak dipastikan dulu pendasaran akunya itu benar. Mumpung mau THR, uangnya ditabungkan. Dah. Tahun ini saya enggak usah euforia lebaran. Mendingan untuk uang buat hal-hal yang sifatnya mau dihambur-hambur lagi, mendingan saya simpan untuk satu. Kalau yang sudah MTLOC, ya bikin perpustakaan. Bikin perpustakaan. Ya, tuh. Siapa tahu kamu bisa menjadi tokoh di daerahmu. Kamu bisa mendirikan komunitas pemulihan semacam Alcoholics Anonymous Probolinggo kah? Ya, tuh. Bikin perpustakaan besar, bangun untuk masyarakat. Nanti biar mereka belajar di tempatmu gitu. Ya, kalau yang belum MTLOC cicil dulu. Jadi maksudnya itu kamu punya karir spiritual gitu loh di dunia. Kira-kira gitu. Jadi kamu punya karir di bidang spiritual. Babnya khusus kamu mengatasi, menyediakan layanan pendasaran aku. Karir di bidang spiritual. Ya kan? Mau berkarir di bidang psikologi kan kamu bukan psikolog. Mendingan tuh kamu rintis. Mulai rintis perpustakaan besar di kotamu. Gitu. Orang bisa minjam. Kayak ini loh. Kayak Museum Avandi itu kan. Orang datang lihat-lihat bayar. Jadi kamu membershipkan aja itu. Bikin membership perpustakaanmu, katakan udah punya koleksi pendasaran aku, bukunya itu katakan 2.000. Udah bisa ini. Bikin membership 1 tahun, ya 2 juta. 1 tahun 2 juta, 1 orang. 1 kota kamu layani, kamu bikinin apa. Kayak gitu loh maksudnya itu kalau sudah belajar MTLOC itu punya gebrakan sosial apa gitu.
Ya kan? Seperti itu. Jadi punya impian kalau sudah MTLOC. Kalau yang belum ya masuk dulu, lihat-lihat dulu. Oh gitu ya, Bang Aswar tuh ngajar tuh bola balik ternyata intinya ini. Gitu, kamu bisa ngelihat. Kamu bisa lihat gitu ya. Bola balik. Jadi kamu bisa dari cerita Hawking ini kan kamu bisa lihat bahwa energi spiritual itu menyembuhkan segalanya. Bisa melampaui kekuatan psikoanalisis, bisa melampaui kekuatan psikiatri, bahkan bisa melampaui kekuatan obat-obatan. Gitu. Jadi harus mulai mulai dirintis. Jadi kamu belajar spiritual di sini jangan jadi orang awam. Kamu harus jadi tokoh spiritual. Dan itu pasarnya ya seluruh masyarakat di kotamu. Gitu. Jadi ini akan melahirkan semacam komunitas dari TCI itu bisa lahir orang-orang spiritualis yang jalurnya itu non pondokan gitu loh kira-kira. Non pondokan kan gitu. Non pondokan. Jalur spiritual tuh ya katakan jalur sains, jalur jalur pikiran. Saya aja di kampung tuh mau bikin gitu untuk kota saya. Jadi ini adalah persoalan basic gitu, hal mendasar. Nah ya, jangan jangan sama aja sebelum dan sesudah belajar spiritual. Sebelum dan sesudah ikut MTLOS jangan. Mulai pikirkan bagaimana masyarakat ini bisa diwariskan apa gitu ya. Komunitas untuk pemulihan diri. Gitu. Seperti itu. Nanti itu akan melahirkan gerakan apa ya? Gerakan struktur, akan menjadi struktur baru dalam masyarakat. Struktur baru dalam masyarakat kita. Di situ ada misalnya apa? Hawking menemukan hubungannya dengan Wilson sangat berarti. Lahir karena pemulihan bersama dari alkoholisme dan penghargaan bersama mereka akan keilahian. Nah, jadi potensi keilahianmu itu bikinkan institusinya, gitu kira-kira. Jadi potensi keilahianmu buatin institusi. Mulai dari perpustakaan dulu. Jadi kamu ahli ilmu untuk potensi keilahian. Gitu. Jangan potensi keilahian ini tidak dibikinkan institusi. Buatkan institusinya. Gitu. Minimal satu kota, satu. Wah, gitu kan. Seperti itu. Jangan kita kayak orang bodoh, jangan kaum ignoran gitu. Jangan yang masa bodoh dengan uh, apa namanya? Dengan potensi keilahian pada aku gitu. Seperti itu. Jadi orang hanya belum bisa melihat
masa depan dari potensi spiritual itu. Banyak hal yang bisa dibuat itu. Itu akan menjadi apa namanya corak atau akan menjadi corak baru dalam kebudayaan. Gitu. Apalagi Indonesia ini ya berapa masyarakatnya? Sekarang berapa? Berapa juta sekarang rakyat Indonesia itu? Dan tidak usah jauh-jauh belajar pendasaran aku. Gak usah jauh-jauh. Di kota masing-masing aja. Gak usah. Jadi punya visi gitu ya. Punya visi. Hawking berbagi panggung dengan Wilson dalam banyak kesempatan. Mengajar bersama di Schizophrenics Anonymous of New York dan Guys House. Jadi mereka Wilson ini setelah bikin Alcoholics Anonymous, dia bikin lagi Schizophrenics Anonymous. Nanti bikin Almisqueen Anonymous gitu atau apalah. Yang didirikan di rumah tua Scripps Howard di Detroit, Michigan. Sebuah rumah pemulihan yang dijalankan oleh gereja Katolik untuk para pendeta yang kecanduan alkohol dan kecanduan obat ya. Pendeta kena loh. Ya sama aja. Yo kiai aja ada yang kena. Gus aja bisa kena itu. Karena itu nature ego gitu. Nggak ada hubungannya dengan pangkat sosial, itu adalah nature ego. Kayak gitu ya. Jadi harus punya visi yang sudah MTLOC, yo mulai bangun-bangun perpustakaan. Pelan-pelan, ngapain euforia lebaran gitu ya. Cuman kalau uang untuk euforia lebaran itu dipakai buat bikin perpustakaan spiritual terbesar di satu kota, itu bisa seluruh kota. 1 tahun itu tiap kota sudah punya perpustakaan. Tapi karena nggak pernah sampai ke sana kesadarannya. Sirup marjan, ya kan? Sirup marjan tuh panen. Sekarang berubah, ya berubah. Wes puasa terus sampai kotanya itu menjadi kota spiritual. Kota spiritual. Apalagi yang sudah punya sanad torikoa itu harus berkewajiban benar. Kalau enggak kan jadi contoh buruk kayak loh, wong toriko nggak ada prestasi. Seperti itu. Mungkin hasil terpenting dari pengaruh Wilson pada Hawking adalah pembangunan sistem perawatan kesehatan inovatif oleh Hawking yang mengintegrasikan program 12 langkah ke dalam komunitas untuk pemulihan. Pendekatan pengobatan holistik Hawking menangani masalah fisik, emosional, dan spiritual pasiennya, serta hubungan penting antara pasien dan keluarga yang sering diabaikan. Setelah waras, Hawking bersekutu dengan serangkaian organisasi termasuk rumah singgah, agen pemuda, self-help, rumah sakit besar untuk membentuk kompleks komunitas lokal yang mendukung penderita skizofrenia, pecandu alkohol, dan keluarga mereka. Nah ini harus ada ini ya. Harus ada. Harus ada. Seperti itu.
Nggak bisa, nggak ada. Nggak bisa, nggak ada. Apalagi misalnya anak-anak yatim itu gimana gitu ya. Jadi harus udah punya pondokan gitu. Pondokan yang itu eh, apa ya? Pondokan yang non pondok seperti sekarang ini gitu loh kira-kira. Siap ya untuk yang sudah ikut MTLOC. Mas Imam siap ya? Magetan gitu loh Mas. Magetan, Madiun, itu siap. Probolinggo. Semuanya tiap kota itu harus ada. Harus ada. Jadi harus bangkit. Jangan diserahkan ke orang lain untuk menangani isu-isu kemanusiaan. Gitu. Seperti itu. Dan dasarnya apa ini loh pendasaran aku. Nggak ditutup-tutupi ilmunya itu. Nggak di apa namanya itu nggak ditutup-tutupi. Pokoknya sama. Pokoknya harus sama. Nggak ada yang tutup-tutupi ilmu rahasia, nggak ada. Langsung gas. Pendasaran aku semuanya yuk selesaikan tahun ini. Bagi yang sudah belajar, yuk mulai bikin komunitas-komunitas sosial untuk menangani isu-isu apa gitu. Banyak penyakit di masyarakat kita itu. Baik penyakit fisik, psikis, sosial itu banyak sekali. Ya Padang juga gitu ya. Harus, harus seperti itu. Masyarakat kita itu berapa juta sih? 200 ya? 240 juta atau berapa masyarakat Indonesia hari ini? Orang Indonesia hari ini itu berapa? Orang Indonesia. 200 jutaan kan ya? 280 juta. Ah, itu tuh. 260 juta. Ah, itu jangan sampai terulang lagi. Ya. Seperti zaman kita. Ketika SMP itu belum ngerti apa-apa. Mesti ada pendasaran aku. Gitu. Mesti ada. Minimal dimulai dari perpustakaan keluarga dulu. Gitu. Simpanin yang bagus. Wah, kemarin saya baru datang lagi bukunya. Tuh. Karena mulai neliti bahasa, itu kemarin baru datang lagi. Bahwa, ini loh, mana itu ya. Nah, meneliti bahasa bahwa cerita tentang temuan terbesar dalam kemanusiaan, yaitu bahasa. Mulai kumpul-kumpulin uang kok dibeliin sirup, air buat lebaran. Buku itu penting. Terus kemarin juga karena apa itu mengantisipasi ya, mengantisipasi gerakan teman-teman itu wacana psikoanalisa itu akan makin gencar ya beli lagi Freud and Beyond terus ini lagi baru datang kemarin beli buat baju lebaran nggak usah gini aja wes nggak usah penting koleksi bukunya bertambah terus bertambah terus bertambah terus jadi orang datang tuh weh solusi sudah ada di sini kehadiran Tuhan tuh dekat kalau orang datang ke rumah kita kenapa wah ilmunya banyak gitu
Datang ke rumah lihat botol marja numpuk, pabrik kaleng biskuit, terus tuan rumahnya diabetes, orangnya tambah suram, kemanusiaan. Walah, penyakitan nih. Nanti tamunya kasih rengginang aja, wes. Tahun ini. Ya, tuh. Tamu-tamu yang mau makan rengginang tuh, buatan lokal. Gitu. Nggak usah kok marjan itu udah jadi simbol simbol Idul Fitri. Sekarang buku. Simbol Idul Fitrimu kamu baca buku apa untuk pendasaran aku gitu. Nggak usah sirup. Ya, pancingin aja ya toples kongguan isi rengginang. Punya aja itu, punya. Paling banter ya buatin pisang goreng, telo goreng gitu udah. Ngapain kok di apa namanya itu di stigma lebaran itu berarti sirup ini enggak, bikinin aja udah, bikinin jamu atau apalah. Keluarin singkong rebus. Ya kan, keluarin singkong rebus, bikin branding baru, lebaran berarti singkong rebus. Saya aja semalam udah sampai tuh paketan saya, tiwul 5 kilo. Tiwul 5 kilo gitu. Uangnya buat apa, mah? Buat beli buku, buat otak, buat otot itu udah cukup. Ya, tahu? Pakai gini. Buat otot udah cukup. Kan tiwul, kasih ikan tongkol. Kalau kurang besar ikan tongkolnya, tinggal telepon Pak Edi. Pak Edi, cari ikan tongkol. Otaknya dikasih buku yang mahal. Akunya dengan dikir. Itu. Jadi kita itu hidup tuh punya agenda. Potensi apa sih yang mesti dimunculkan? Ya potensi otak, potensi aku. Kalau otot kan sudah. Otot itu sudah mulai bangkitkan. Malah dikira melarat. Tapi kalau dia ngeliat perpustakaanmu besar, dia nggak akan bilang larat. Orang kalau datang ke kantor itu kan ya kantor ini kan kasih air putih. Tapi orang nggak akan ngira melarat. Kenapa? Wah, perpustakaannya udah OTW 3.000 OTW 3.000. Ini saya udah mau pesan rak lagi buat di belakang. Nggak akan ada stigma dikira melarat. Harus gitu. Wong Idul Fitri itu kan hari rayanya kita gitu loh. Kenapa kok industri yang panen? Wong hari rayanya kita kok. Kenapa mereka yang bikin standarnya gitu kan? Kenapa mereka yang bikin standar? Kenapa bukan kita sendiri yang bikin standarnya gitu? Kenapa mereka yang bikin standar? Coba. Ini kan tradisi kita kan? Ya mestinya hari raya itu ya kita yang menentukan standarnya. Obrolannya itu buku sastra. Apa? Kita yang bikin. Kenapa kita menyerah pada industri? Kenapa kita menyerah? Kenapa menyerah? Ya karena kita belum sadar aja. Berapa triliun tuh uang habis untuk hanya hanya untuk otot, hanya untuk otot. Untuk otak nggak ada anggarannya. Nah, kita jadikan momentum Lebaran ini pokoknya untuk otak. Kalau untuk otot, udah tak siapin pokoknya rengginang, peye, kalau Madiun ya siapin brem sama granat. Ya kan? Siapin telo itu hasil bumi kita kok. Omaya anggota dewan metune telo nggak apa-apa, tapi keluarin sama bukunya.
Nih, makan telo, kalau kamu mau pinjam buku, baru tak keluarin kongguan gitu. Kita jangan pasif, harus punya gerakan loh. Kayak Hawkin ini kan. Bikin komunitas semacam itu. Kenapa sih? Nasib masyarakat tergantung sama industri. Kenapa? Kok pasif kata orang Tegal, kok pasif temen sih gitu kan, kata orang Tegal gitu, kok pasif temen, bikinin pisang goreng, ya bikinin aja. Inilah tradisi baru. Uang dipakai kemana? Uang dipakai buat bangun perpustakaan. Nah, dipancing dulu pakai kongguan biar mau baca buku. Pokoknya kalau mau baca buku baru keluarin kongguan. Kalau enggak, udah kasih-kasih aja itu dah. Tape apa gitu, bikinin tape biar agak mabuk dikit. Kita itu sudah dihitung bahwa kalau lebaran itu kita akan beli untuk otot segini, otak untuk aku itu enggak, jangan. Tuman. Yang hari raya siapa sih? Yang hari raya aku yang untung mboh gitu. Saya kalau lebaran tuh enggak pernah beli baju lebaran, celana lebaran, sendal lebaran, sepatu lebaran tuh enggak. Bulan puasa itu saya borong-borong buku. Kita ini kayak kelaparan, kayak kelaparan. Kita enggak kelaparan kok. Kita nggak kekurangan gizi kok, malah udah over. Udah obesitas. Alhamdulillah ini saya udah 80 kilogram. Alhamdulillah dari 86. Kelamaan di 82. Terus ganti nasi dengan tiwul, turun dia. Alhamdulillah. Ganti nasi dengan tiwul. Akhirnya industri tiwul hidup. Industri tiwul hidup. Gitu. Nah iya, aslinya ini bukan perayaan kok. Malah semacam ini istilahnya Mas Imam perampokan oleh oknum industri. Ini aku nggak ngomong loh ya, hanya baca inta. Ada apa-apa gitu. Kita ini hanya ndak dikelola, kekuatan-kekuatan kita itu ndak dikelola. Karena yang bikin stigma itu orang lain. Wong kita yang Idul Fitri, habis puasa, yang bikinkan apa, yang setting keperluannya orang lain. Apa-apaan gitu. Jangan. Kita bikin standar hari raya kita sendiri. Kita bikin hari raya pokoknya di ruang tamu siapin buku, kalau yang sama siapin telo goreng atau apalah. Yang baca buku baru keluarin kongguan. Harus punya politik kebudayaan gitu loh. Harus punya politik kebudayaan. Punya politik kebudayaan. Harus. Dan setiap orang spiritual itu harus punya politik kebudayaannya. Berdaulat atas kebudayaan. Jangan kok kita yang jalani perayaan, tapi budayanya yang setting, yang tidak menjalani lah. Ini gimana? Kata orang Tegal, goblok temen sih, gitu kan? Goblok temen, gitu. Dan kita sudah punya, ya, ada namanya itu aksiomatik kebudayaan. Nah, aksiomatik kebudayaan. Begini, Eropa, ya, Eropa itu aksiomatik kebudayaannya itu berangkat dari bahwa potensi ilahiyah
dan potensi kemanusiaan dihadap-hadapkan dan diversuskan, gitu loh. Itu aksiomatik kebudayaan Eropa. Potensi ilahiyah dan potensi kemanusiaan itu dihadap-hadapkan dan saling menegasikan. Potensi kemanusiaan itu bisa aktual kalau menegasikan potensi ilahiyah. Itu aksiomatik kebudayaan Eropa yang itu menjadi ciri khas negara dan ciri khas sains. Kan gitu. Nah, kita punya aksiomatik yang tidak seperti ini. Tidak seperti aksiomatiknya orang Eropa. Apa aksiomatik kebudayaan kita? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu artinya potensi ilahiyah dan potensi kemanusiaan itu simultan diperagakan itu. Jadi syahadat itu kita jadikan sebagai aksiomatik kebudayaan. Aksiomatik kebudayaan kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu pendasaran aku. Muhammad Rasulullah itu adalah pendasaran kemanusiaan. Itu. Manusiaan itu kalau kita mau pakai geraknya Nabi, anfa'uhum linnas. Itu harus menjadi aksiomatik kebudayaan kita. Gitu. Tulis tuh Mas Imam. Jadi aksiomatik kebudayaanmu adalah sahadatmu. Sahadatmu di langit sama dengan sahadatmu di bumi. Gitu. Nah ya akhirnya yang untung ya yang setting budaya. Yang jalani budaya malah jadi konsumen. Nggak dapat apa-apa. Karena kenapa? Kita itu tidak tahu aksiomatik kebudayaan. Nah, sekarang kita sudah punya aksiomatik kebudayaan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ikut itu. Sahadat di langit sama dengan sahadat di bumi. Gitu. Apa la ilaha illallah? Bahwa semua pendasaran aku itu mengkonteks pada Allah, siapapun orangnya. Lalu pendasaran kemanusiaan adalah anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi semua umat manusia. Tidak peduli kelompok mana, pokoknya namanya Bani Adam, kasih manfaat. Kasih manfaat. Nah, itu namanya aksiomatik kebudayaan baru. Selama ini kan kita nggak pernah diberitahu apa aksiomatik kebudayaan bangsa ini. Nggak ada. Nah, sekarang kita tetapkan hari aksiomatik kebudayaan. Hari apa nih, Mas Imam? Tulis kita, Mas Imam. Ya kan? Hari ini. Kalau bangsa Barat itu, aksiomatik kebudayaannya itu versus antara potensi ilahiyah dan potensi kemanusiaan. Makanya mereka punya traumatik dengan agama. Dari aksiomatik kebudayaan yang memversuskan antara potensi ilahiyah dan potensi kemanusiaan, muncul istilah dikotomis antara agama dan spiritual. Dari situ kan akarnya. Kalau kita mah nggak ada. Nggak ada dikotomis. Karena sahadat kita itu adalah sahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak ada dikotomis antara potensi spiritual dan potensi kemanusiaan. Nggak ada. Kita nggak usah ikut-ikutan orang Eropa. Dan kita nanti juga tidak akan melihat kebudayaan Eropa itu sebagai musuh. Enggak. Karena kenapa? Dia lebih memilih fokus pada potensi kemanusiaan yang itu juga kita include. Hanya saja dia potensi ilahiyahnya itu dibuang. Ya kita enggak. Jadi
kita anggap saja aksiomatik kebudayaan orang Eropa ini bukan musuh, tapi kita anggap adean aja. Oh, adek kita ini. Kenapa? Dia juga punya tujuan untuk mengembangkan potensi kemanusiaan. Ya sudah, itu adek kita aja. Nggak usah dimusuhi, dikit-dikit mau hancurin Eropa ngapain? Jangan, kita rangkul. Kita rangkul, Eropa itu adek kita aja gitu udah. Ya mereka pada akhirnya itu kebudayaan Eropa bilang sekuler. Sekuler itu kan basis pemikirannya ini gitu. Potensi ilahiyah dan potensi kemanusiaan itu saling menegasikan. Saling menegasikan. Kalau kita memang enggak. Karena syahadat kita potensi ilahiyah dan potensi kemanusiaan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi syahadat kita itu telah menjadi aksiomatik kebudayaan. Dah, itu intinya. Ya, aksiomatik kebudayaanku itu adalah syahadatku. Udah, pegang itu, udah. Selama ini kan masyarakat Indonesia itu tidak pernah merumuskan aksiomatik kebudayaannya. Sekolah dan negara itu nunut aksiomatik kebudayaan Eropa. Yang nggak salah sih, tetapi kita harus tahu akar dari kebudayaan Eropa itu adalah saling menegasikan antara potensi ilahiyah dan potensi kemanusiaan. Itulah makna sesungguhnya dari sekuler. Dari aksiomatik ini muncul istilah bahwa pemisahan antara religius dan spiritualitas. Kita mah enggak. Kita mah enggak. Kita mah enggak pernah. Kita itu aksiomatiknya syahadat kok. Gitu. Selamat dunia sampai akhirat itu. Kalau aksiomatiknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini bukan gerakan fanatisme, enggak. Ini pendasaran aku mau apa? Pada Allah kan, iya. Oke. Terus kebudayaan kemanusiaanmu itu prinsipnya apa? Prinsipnya adalah anfa'uhum linnas. Itu spiritnya Nabi kan begitu. Jadi jangan dianggap lagi wah kita ini akan mau akan dikuasai. Enggak. Spirit Nabi itu adalah kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi seluruh manusia. Jadi yang untung tuh kemanusiaan. Begitu. Siap ya Mas Imam ya. Jadi kita sudah menetapkan aksiomatik kebudayaan. Dan mari kita peragakan aksioma itu. Gitu. Siap pokoknya ya. Mulai bangunkan perpustakaannya Mas untuk aksiomatik itu. Mulai bangunkan perpustakaannya. Oke, ya. Itu yang bisa kita lihat dari spirit-spirit oleh Hawking dan teman-temannya ini. Nah, kita punya ayo gerakan politik kebudayaan. Aksiomatiknya ya kita tidak melihat Eropa sebagai musuh, kita melihat dia sebagai adean aja. Yang kita bujuk jangan saling menegasikan lah antara potensi ilahiyah orang dengan potensi kemanusiaan. Jangan pelan-pelan dibujuk aja, dibujuk. Jangan dikit-dikit hancurkan apaan sih? Kamu dibom habis sama dia. Jangan dikit-dikit hajar apaan sih? Senang banget berkelahi. Akhirnya kan Islam menjadi agama kelompok, tidak menjadi rahmat bagi kelompok yang lain. Karena dikit-dikit musuh. Ya karena dia juga nggak jelas aksiomatik kebudayaannya itu apa. Jadi ngajarin syahadat itu melangit banget. Hanya untuk surga, bukan untuk bumi syahadatnya.
Padahal syahadat itu ya untuk di bumi juga untuk di langit. Untuk di langit juga untuk di bumi. Gitu mestinya. Tapi ini gerakan baru ya, gerakan baru. Dan yang membawa gerakan ini ya LOC mesti tinggi. Nggak bisa LOC 200 mau bawa aksiomatik kebudayaan, syahadat itu nggak bisa. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Selain merawat pasien secara fisik, Hawking memahami dan menghargai kekuatan gerakan 12 langkah untuk kesembuhan. Sumber kekuatan kelompok ini, kata Hawking, adalah cinta tanpa syarat. Bukan gelar, bukan kecerdasan dalam pengertian rasionalitas, tetapi cinta tanpa syarat. Dan itu artinya kalau modalnya cinta tanpa syarat, maka perhatian itu menjadi penting. Fokus perhatian. Anggota kelompok Alcoholics Anonymous tidak menghakimi satu sama lain. Nah, gitu loh. Mereka hanya saling mendukung tanpa syarat. Ayo, 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 peragaan keilahianmu dalam kemanusiaanmu. Ayo, ayo, ayo. Mestinya begitu. Hawking memperhatikan pecandu alkohol tetap sadar selama mereka pergi ke pertemuan dan mempertahankan perawatan megavitamin yang tepat. Bersamaan dengan pendekatan biokimia yang menangani aspek fisik penyakit, Hawking menggunakan program 12 langkah dalam pengobatan skizofrenia, alkoholisme, dan kecanduan lainnya. Dia menyelaraskan kliniknya dengan saudara Alcoholics Anonymous, Schizophrenics Anonymous, salah satu pendiri cabang lokal Long Island gitu. Keberhasilan Alcoholics Anonymous tersebar luas, dituangkan dalam setiap jenis kecanduan dan penyakit mental, termasuk judi, makan berlebihan, narkotika, dan miskin. Miskin juga itu termasuk kecanduan. Kecanduan miskin. Kecanduan ego. Kecanduan ego miskin itu. Baca buku Breaking the Habit. Breaking the Habit. Breaking the Habit. Itu bagaimana kecanduan ego itu bisa menghancurkan seluruh kemanusiaan dan bisa menutup potensi keilahianmu. Kecanduan ego. Baca lagi sampai kamu jadi tahu persoalan kenapa orang miskin gitu. Kenapa orang itu ignore. Kenapa dia bodoh. Ego itu, nature ego semua. Kalau itu nggak diatasi, dia mau sekolah apa aja nggak pintar-pintar, wong ego. Jadi kamu bikin perpustakaan, bikin komunitas di tiap kota itu untuk mengatasi nature ego. Nature ego. Sekecil. Nah, kamu ahlinya ini harusnya itu. Ya, kamu ahli di bidang itu. Objek materialnya itu sudah jelas, problem formalnya sudah jelas. Gitu. Jadi sudah menjadi sebuah disiplin ilmu. Gitu ya. Jadi itu gunanya kita melihat gerak apa itu ceritanya Hawking. Biar kita itu bisa melihat perkembangan jiwanya. Oh, dan kita bisa kok. Bisa. Schizophrenics Anonymous mengikuti 12 langkah dan 12 tradisi Alcoholic Anonymous yang sama, tetapi mengganti objeknya dari skizofrenik dengan mengganti objeknya saja kan. Dari pecandu ke pengidap skizofrenik.
Schizophrenic Anonymous juga memberikan perhatian yang lebih ketat pada komponen fisik penyakit dan perawatan medis lanjutan. Dalam kelompok SA ini, Hawking menjelaskan pasien meningkatkan pengetahuannya tentang penyakitnya. Dia belajar arti dan implikasi dan nama untuk berbagai gejala yang mungkin dia alami. Irasionalitas dengan cepat dipadamkan. Seorang pasien segera mengetahui bahwa paranoianya hanyalah paranoia dan tidak lebih, bukan aku. Ya, tidak lebih. Seperti itu. Dan itu hanya gejala karena persepsinya yang berubah. Model komunitas baru ini digagas oleh Hawking dan seorang profesor filsafat di Fordham University yang merupakan apa? Dia juga pasien ya, yang pasien yang pulih dari alkoholik gitu, bernama Pastor Joy dan dijuluki Wilson. Modelnya Dr. Hawking dan Pastor Joy. Kita bisa bikin kok yang kayak gini. Nggak usah harapin sarjana psikologi, nggak usah harapin sarjana kampus tuh, nggak usah. Kamu bisa, gitu loh. Kamu bisa. Ya kalau sekuler itu ya bagus untuk isu-isu kemanusiaan. Jadi kita nggak usah musuhan dengan sekuler, Bang. Kita tinggal tambahin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekuler itu kan potensi kemanusiaan. Dia menegasikan potensi ilahiyah, tapi kan ada hasilnya sekuler itu. Untuk mengatur dunia itu ya, kita nggak usah memusuhi sekuler, nggak usah antipati dengan sekuler karena ada hasilnya. Hasilnya bagus untuk kemanusiaan. Kita bisa pakai Zoom, kita bisa kita bisa demokrasi. Dulunya itu ya kita nggak bisa milih pemimpin. Pemimpin itu sudah melekat pada darah. Dengan budaya sekuler, semua orang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin masyarakat. Itu bagus, hanya saja dia menegasi la ilaha illallah gitu. Kita nggak usah bilang negara agama, pokoknya ini aksiomatik kebudayaan. Karena kalau kita bilang agama tuh kecenderungan berpikirnya adalah institusi. Dan itu kan kita lihat institusinya ini nggak jelas, aksiomatik kebudayaannya nggak jelas. Jadi syahadat itu adalah aksiomatik di akhirat gitu kan, institusi agama itu kan. Seolah-olahnya begitu. Syahadat itu adalah aksiomatik di akhirat. Aksiomatik di akhirat. Nah, kita sekarang syahadat itu aksiomatik di akhirat juga aksiomatik di dunia gitu. Kita tambahin. Akhirnya ini kan menjadi sebuah pembaharuan model di dalam masyarakat. Syahadat sebagai aksiomatik di bumi atau dunia. Gitu. Selama ini kan institusi agama ceramah syahadat itu sebagai aksiomatik di akhirat saja. Kalah total malah. Ya, kan? Nah, sekarang kita perluas, kita lakukan parafrase istilahnya kan. Kok parafrase? Kita lakukan apa namanya itu? Bukan parafrase. Untuk data statistik itu apa namanya? Apa istilahnya itu ya? Diperluas itu. Ya, kalau institusi kan syahadat ini masih aksiomatik akhirat.
Sekarang kita ya. Tetapi ini kalau syahadat ini mau dijadikan aksiomatik di dunia, seluruh yang bersahadat harus terlibat dalam kebudayaan. Nggak usah harapin bantuan dari PBB, nggak usah harapin bantuan dari APBN. Nggak, ini apa? Ini gerak sahadatku, gitu. Gerak sahadatku harus menjadi kru, tidak boleh jadi penumpang. Dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan sahadat dan tidak sesuai dengan sahadat, tidak sesuai dengan asas keilahian dan asas kemanusiaan. Dasarnya itu enggak, kita menghormati keilahian setiap manusia. Gitu. Oke ya. Dan kita pokoknya jangan, sahadat itu enggak punya musuh. Ekstrapolasi. Jadi sahadat itu enggak punya musuh. Dirangkul. Sekuler ya adeannya. Kita anggap itu adean. Jadi sahadat itu kita ekstrapolasi sebagai sebagai aksiomatik kebudayaan. Tidak hanya sebagai aksiomatik akhirat. Dan kita nggak punya musuh. Orang beriman itu tidak memusuhi kemanusiaan. Justru diperbaiki. Gitu. Seorang pria berusia 34 tahun memiliki sejarah panjang pengobatan skizofrenia, alkoholisme, dan kecanduan narkoba, mengonsumsi rata-rata 40 pil sehari termasuk Librium dan Valium. Hawking kan maksudnya ini ya. Atau Joy ini. Nggak tahu ini, pokoknya dua orang inilah ini. Setelah banyak beritahan yang berwenang, kecelakaan mobil Joy kayaknya, Pastor Joy. Dan insiden pelaku kekerasan, keluarganya meninggalkannya. Dia adalah seorang pemabuk yang kejam. Ya namanya sudah ego, pasti kejam. Tetapi bahkan tanpa alkohol, dia mengalami delusi dan dengan halusinasi yang sering menyebabkan depresi yang memicu lebih banyak minum lagi. Oh, pasiennya Hawking ya. Dia terlalu sakit jiwa untuk memahami 12 langkah Alcoholics Anonymous. Dibawa ke dalam perawatan Hawking, pria itu diberi obat penenang adiktif dan megavitamin dosis tinggi dan gula. Karena dia diet gula ya, karena hipoglikemia yang sebelumnya tidak terdiagnosis. Dia mulai menyadari pertemuan skizofrenik anonimus dan dalam beberapa bulan gejalanya mereda. Segera setelah itu dia dapat mengikuti 12 langkah dan berhenti minum. Dalam beberapa tahun ia mendapatkan pekerjaan, menikah, punya anak, tetap aktif di AA dan SA, membantu orang lain untuk pulih. Nah kan keren kan kayak gini nih kan. Anfa'uhum linnas. Jadi kalau kamu miskin, sembuhkan dirimu dan bantu orang lain untuk pulih dari kemiskinan. Gitu intinya. Seperti itu. Bahkan setelah perawatan ortomolekular berhasil di North Nassau atau Rumah Sakit Brunswick, bagaimanapun, pasien skizofrenia mengalami kesulitan penyesuaian diri dengan kehidupan di rumah dan menjadi anggota komunitas mereka. Untuk memudahkan transisi kehidupan rumah bagi pasien dan keluarga mereka, Hawking bermitra dengan Get Post, sebuah rumah singgah di Bayside, New York. Lihat tuh langkah-langkahnya Hawking ya. Biar orang tuh bisa pulih secara psikis, secara sosial, dicarikan cara gitu. Makanya Hawking itu diberi harusnya itu diberi Nobel untuk
kemanusiaan gitu. Karena pekerjaannya ini loh. Hawking mensponsori GetPost yang merupakan rumah singgah pertama di Amerika Serikat untuk pasien skizofrenia muda yang menggunakan pendekatan perawatan psikiatri ortomolekular total, termasuk diet, istirahatnya, pengobatannya, suntikan vitamin bila diperlukan. GetPost menjadi lingkungan yang berorientasi pada komunitas untuk penyembuhan, menampung sekitar 20 penduduk sekaligus. Harus ada ini kita bikin juga. Fungsi rumah sakit itu udah terlalu tidak lagi mencukupi lah. Fungsi rumah sakit yang dibangun dengan anggaran yang besar itu rasa-rasanya kok lebih banyak aspek bisnisnya, ya kan? Sudah lebih banyak aspek kemanusiaannya ya sudah mulai keropos. Seperti itu. Kita perlu. Tapi kita nggak memusuhi rumah sakit. Orang beriman tuh enggak. Jangan sering disuarakan punya musuh banyak. Punya tugas banyak gitu aja. Rumah sakit nggak cukup, kita bikinkan versi dimensi kelimanya gitu. Kan itu kita harus ya patungan uang kita, politik anggaran kita ya harus dijalankan. Terutama politik Idul Fitri gitu ya. Apalagi politik Idul Fitri, zakat itu kan saya potensi-potensi swadaya masyarakat gitu. Tapi nggak pernah itu jadi apa-apa gitu. Hanya jadi beras, jadi daging. Nggak pernah ada itu harus jadi sesuatu yang ini loh potensi manusia itu otak gitu loh. Aku pencerahan otot aja bantuan tuh beras sampai diimpor dari negara lain. Gitu aja terus anggaran zakat macam-macam. Ini kenapa nggak disubsidi sih? Seolah-olah manusia itu hanya urusan otot. Ini juga. Jadi ada semacam ketidaktahuan potensi yang harus dikembangkan. Masuk ke perut semua. Seolah-olah manusia itu hanya kantong sampah perutnya. Seolah-olah nggak punya otak. Seolah-olah nggak. Kenapa itu nggak diperhatikan? Kenapa zakat tidak diarahkan ke sana misalnya? Uang zakat misalnya. Zakat mal atau apalah. Pokoknya diatur aja itu biar nggak melanggar syariat. Gitu. Potensi manusia itu ini. Kenapa yang hanya sumbangan tuh hanya untuk ini gitu loh. Kenapa ini tidak pernah dilihat sebagai hal yang penting? Kenapa selalu yang penting itu otot? Ya tentu saja ini tidak boleh diabaikan, tapi tidak boleh semua anggaran ke sini gitu. Dia harus dibagi. Dibagi. Apalagi kita dengan spirit bulan puasa ini kan yang ini dikurangi kan. Nyatanya bisa hidup kan. 30 hari kita tidak terlalu banyak memberi perhatian pada otot. Larinya kemana? Perhatian. Ke sini mestinya nih, kedua ini. Mestinya gitu. Itu kita sudah dilatih bahwa otot itu tidak terlalu banyak membutuhkan kok. Yang paling banyak membutuhkan tuh aku dan otak. Gitu. Itu membutuhkan pemimpin politik untuk bisa membawa masyarakatnya keluar minatul umat ilanur. Ya kalau saya kan cuman hanya ya ini begini cara hanya begini ini nggak punya kekuatan nggak punya alat politik nggak punya tetap ya hanya seperti ini geraknya PCI ya kayak gini aja mampunya baru segini mampunya baru segini yang punya kekuatan politik punya kekuatan massa wah ini harus didorong ayo 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 inilah waktunya asumsi kebudayaan berubah apalagi misalnya kita orang Islam itu kan apa 100 tahun ya 100 tahun itu ada pembaharuan aksiomatik kebudayaan kan nah ini udah 100 tahun kita aksiomatik kebudayaan kita sama dengan aksiomatik di akhirat
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu aksiomatik kebudayaan. Dan itu mulai diterapkan dari rumah. Terapkan dari rumah, ayo bikin. Ayo mate kanjing Nabi kok mung diisi wetenge terus iki piye. Ya harus ada apa ya? Harus ada semangat seperti itu. Mumpung ini bulan puasa, sebentar lagi Idul Fitri, kita alhamdulillah bulan puasa kali ini kita ya sudah bisa merumuskan aksiomatik kebudayaan kita yang cocok dengan sebagai ekstrapolasi dari aksiomatik akhirat kita. Oke itu. Dan itu tanggung jawab bagi semua yang sudah bersahadat. Nggak usah tanggung jawab negara, nggak usah tanggung jawab institusi, enggak. Semua jiwa yang bersahadat harus memperagakan aksiomatik akhiratnya sebagai aksiomatik kebudayaannya. Ini lagi saya rencana mau mempersiapkan ceramah kebudayaan. Persiapan kalau diundang Bupati Muna untuk di tahun politik ini kan. Saya mau begitu ceramahnya. Setiap pasien diberi lebih banyak tanggung jawab karena gangguan mereka berkurang. Tujuan Getspos adalah agar pasien menjadi mandiri dan masuk kembali ke masyarakat dalam waktu 3-6. Nah, ini penting gitu ya. Harus punya kita yang kayak gini. Hawking aja bisa loh. Jadi kita belajar apa itu biografinya Hawking itu ya kayak biar kita ikutin. Oh, bisa kok, bisa. Pendasaran aku kamu udah belajar setiap hari. Apalagi apa yang membuatmu nggak bisa? Ayo apa coba? Sebuah pusat kegiatan juga dibawa ke jemaah untuk membantu memulihkan penderita skizofrenia menjadi sepenuhnya stabil dan direhabilitasi. Dalam lingkungan yang diawasi, pasien menjalani berbagai kegiatan yang dirancang untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia. Bayangin, dipikirin, nggak hanya pasien toh, nggak hanya diambil duitnya sakit, tetapi dia what next setelah ini kamu ke sini ya, kamu ke sini gitu. Nah, ini baru ini dimensi kelima itu gitu. Seperti itu. Itu penting. Jadi urusan kemanusiaan kita tuh ya itu adalah urusan agama. Sahadat bagi kita itu sudah bayat, sudah sahadat. Dan itu ya kita mesti ya ada pemerintah nggak ada pemerintah tetap saja karena itu adalah aksiomatik kebudayaan dunia sampai akhirat atau akhirat sampai akhirat dunia akhirat gitu. Semua pusat afiliasi ini dirancang untuk memudahkan transisi dari gangguan persepsi menjadi anggota masyarakat yang suportif. Keren ini, keren. Pendekatan humanistik ini tanpa birokrasi. Nah, nggak usah pakai birokrasi. Gerakan kebudayaan saja. Mengadopsi sudut pandang holistik yang melibatkan pasien, keluarga, masyarakat secara keseluruhan untuk membantu memfasilitasi pemulihan. Jadi nggak ada lagi masyarakat tuh nggak mau tanggung jawab dengan masalah-masalah individu. Bawa aja ke rumah sakit biar kita nggak terganggu, nggak ada lagi. Mana sahadatnya gitu kan. Sistem komunitas terpadu ini tidak rumit. Bahkan bagian dari keefektifannya adalah kesederhanaannya. Hawking terkejut saat mengetahui betapa jarangnya agensi keluarga bekerja sama dengan klinik kesehatan mental. Ini hanyalah salah satu cara di mana sistem itu unik. Kita bayangin masjid-masjid gitu ya, musola-musola menjadi pusat kebudayaan. Surau-surau pusat kebudayaan. Wah, itu kita sekolahnya itu 24 jam. Nah, iya, sangat jelas kok.
sangat jelas, mosok nggak bisa seperti Hakina bagus. Harus bisa. Kenapa? Syahadat kita. Energi positif yang terpancar dari klinik Hawkin bergejolak di seluruh komunitas. Layanan konsultasi pemuda episkopal Diocese of Long Island adalah agen pekerjaan sosial berusia 50 tahun yang beroperasi sebagai klinik rawat jalan bagi mereka yang membutuhkan. Seperti banyak agensi, layanan ini memiliki daftar tunggu yang panjang dan anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan. Setiap tahun mereka harus menutup pintu selama 4 bulan untuk mengejar ketertinggalan. Sangat jelas ini bermasalah ketika seorang remaja hamil berusia 15 tahun datang untuk meminta bantuan dan disuruh kembali dalam 4 bulan. Kalau kita nggak disuruh kembali, jangan datang lagi ya, kamu ini. Saya pernah ngerasain waktu gelandang 6 bulan itu nggak ada bantuan dari mana-mana, itu nggak ada. Saya tidurnya di masjid itu pun dicurigai loh. Iki kayak maling hari ini. Saya tidur di masjid dicurigai. Bayangkan segitunya apa itu rumah Tuhan itu kan. Masjid itu kan digambarkan sebagai rumahnya Tuhan. Segitunya memperlakukan kemanusiaan. Saya akhirnya tidur di luar. Pas hujan itu kena. Padahal itu rumah Tuhan. Mau kemana lagi saya? Akhirnya ya tidur di ruko-ruko aja, sepodo aja. Saya pernah ngerasain tuh. Tidur di jalanan. Tuh, wah, sama aja. Tatapan matanya itu ya. Saya pikir masjid itu tempat yang paling care. Tapi dari pengalaman saya justru yang ya sama aja lah. Bukan tirakat, Pak. Bangkrut. Bukan tirakat, dia bangkrut. Saya bangkrut waktu itu, di Banten waktu itu saya. Ya kalau dipositifkan ya tirakat, tapi aslinya itu bangkrut. Ya di 6 bulanan lah ya. Coba kalau ada kliniknya kayak Hawkin ini, wah tidur di sana saya. Dalam upaya terkoordinasi, klinik Hawkin memasuk psikiater ke agensi dan menyediakan fasilitas klinik dan tes diagnostik untuk skizofrenia. Segera diketahui bahwa sebagian besar pasien yang menghabiskan waktu di lembaga itu menderita skizofrenia yang tidak terdiagnosis. Setelah itu, jika seorang pasien mendapat skor dalam kisaran skizofrenia, klinik Hawkin mengambil alih perawatan. Jika mereka mendapat skor lebih rendah, perawatan diserahkan kepada agensi. Dengan menggunakan pendekatan ortomolekular, badan tersebut mampu melipat gandakan beban kasusnya dan menghilangkan daftar tunggu untuk pertama kalinya dalam setengah abad. Semuanya sambil beroperasi dengan anggaran yang sama. Lembaga lain mulai mendengar tentang hasil tersebut. Hawkin dan stafnya memberikan pelatihan dan pendidikan dalam simposium sehari penuh mental health fairs. Jadi, harus ada ini kita. Sekalinya ada pameran, pameran material, hanya pameran material aja. Ini bagusnya mental health fairs ini penyelenggaranya Toriko. Toriko nggak ada, nggak muncul, ya kan, nggak muncul. Bahwa Toriko kami ini sudah mampu menangani seluruh kemiskinan di seluruh jamaahnya dan sekarang sudah meluas ke masyarakat. Nah, itu kan, itu Riko, yes, nggak pernah kelihatan. Karena itu tadi menurut saya sahadatnya belum diekstrapolasi sebagai aksiomatik kebudayaan. Hanya itu diproyeksikan sebagai aksiomatik akhirat. Ya hanya tinggal diekstrapolasi. Hanya tinggal diekstrapolasi aja. Sahadatnya. Hanya tinggal diekstrapolasi.
Dari situ kemudian tuh tidak ada lagi ustadz-ustadz yang hanya bisa ceramah, tapi tidak bisa menyelesaikan kasus masyarakat. Yang dipanggil ceramah itu adalah yang bisa menyelesaikan masyarakatnya. Ini kan sekarang itu banyak tukang ceramah nggak punya masyarakat. Datang-datang dari luar, nggak punya masyarakat, malah fatwa ini gitu kan. Nggak punya masyarakat loh padahal. Nah sekarang dengan ada gerakan kayak gini, nggak ada lagi ustadz yang nggak punya masyarakat. Yang dipanggil ceramah harus yang sudah membantu masyarakatnya. Kamu bantu apa masyarakatmu? Jangan hanya ceramah untuk aksiomatik akhirat gitu. Kita tuntut mereka, ayo mana kamu? Apa gerakanmu di bumi dengan aksiomatik kebudayaan itu? Kita tuntut, kita tuntut dia. Agama kok hanya dibacakan di teks, nggak pernah dilihat dalam kebudayaan kan? Sekarang kita minta. Nah, okay. Jadi ada mental health fairs. Ini diadakan di University Long Island seperti SUNY, Stony Brook, menyatukan kelompok dan organisasi sewa bantuan lokal dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan layanan klinik. Wah ini, tarekat harus punya agenda miskin. Pokoknya dia fair apa gitu. Bahwa di tarekat kami nggak ada lagi orang miskin. Saldo minimal itu yang paling minimal 1 M. Saldonya itu anggota Toriko. Kalau yang di bawah ini berarti belum lah, ini baru setahun berarti ini. Kalau yang sudah lama-lama itu saldo minimal 1 M. Jadi kalau sudah kaya semua, nah itu kalau Tarika begitu, udah. Anak orang tua itu udah kamu belajar Tarika ya, Le ya. Kenapa? Wah kamu di sana itu saldonya langsung digarap kamu. Digarap minimal 1 M. Melalui unit-unit pembelajaran yang di sana. Jadi orang Toriko saldo 50.000. Lihat ada sumbangan surau langsung ngamuk. Surau kok bangun terus sih? Kalau sumbangan, ay. Ay, ya saldomu 50.000 ya. Lihat pembangunan, ya emosi terus. Coba kalau 1 miliar, wah apa sih yang mau dibangun lagi? Gitu. Ah ya, lihat apa gitu agenda belajar terus ini. Ah ya, karena saldonya 50.000. Coba kalau saldo 1 M minimal, itu kamu ingin membangun terus apa sih yang mau dibangun lagi di Surani? Oh perpustakaan, nah kita bangun 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 yuk. Itu. Oke kita lanjut lagi. Pada tahun 1966, untuk lebih memenuhi kebutuhan pasien skizofrenia dan alkoholik klinik, Hawking menyelaraskan kliniknya dengan rumah sakit Brunswick di Long Island dekat rumah sakit umum besar dengan 600 tempat tidur dan divisi psikiatri 160 tempat tidur. Hawking mengelola bangsal alkoholik dan menjadi direktur penelitian psikiatri. Banyaknya praktek Hawking memberi pengaruh untuk menegosiasikan afiliasi rumah sakit langsung dengan Brunswick, menjadikan klinik North Nassau satu-satunya klinik independen dengan afiliasi. Ini saya lagi ini kepala desa saya suruh tolong ambilkan data-data masyarakat Muna, pokoknya yang buruk-buruk, narkoba, sakit, apa yang membebani anggaran, dah kasihkan Kabunaha saja gitu. Nggak usah pakai anggaran, nggak usah. Ajarin sendiri. Tapi belum turun datanya, dia lagi ngambil di BPS. Mengatasi manusia kok susah. Brunswick pada dasarnya menjadi sayap
rawat inap di North Nassau dan klinik menjadi klinik rawat jalan untuk rumah sakit. Dengan hubungan simbiosis ini, Hawking dapat memotong birokrasi dan membuat pasien baru dirawat dalam waktu 1 jam. Seiring pertumbuhan klinik Hawking, praktek rumah sakit pribadinya di Brunswick berkembang menjadi salah satu yang terbesar dari jenisnya. Dikabarkan rumah sakit itu harus untuk mendirikan sayap rumah sakit tambahan untuk menampung pasien Hawking. Dia mempertahankan rata-rata 40 pasien rawat inap yang dia lihat 3 pagi seminggu. Melalui kepemimpinan Hawking, Brunswick menjadi rumah sakit pertama di Amerika Serikat yang melembagakan perawatan ortomolekuler dalam skala besar untuk pasien skizofrenia. Jadi mengubah tradisi penyembuhan. Itu dari simbah ini. Gitu. Masa kamu sudah bersanat dari Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, kamu nggak bisa bikin gerakan kayak gini. Kayak gitu kan. Bisa-bisa pendasaran akumu. Ini kan Hawking kan. Setelah mengalami pendasaran aku yang baru kan, baru dia melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan. Selain efektivitas penggunaan pendekatan ortomolekular untuk penderita skizofrenia, pecandu alkohol, dan pecandu narkoba, apa yang paling luar biasa tentang pengobatan adalah penghematan biaya model komunitas terpadu Hawking. Hemat-hemat. Kenapa? Udah kasih aja pendasaran aku papar dengan Nature 800, 700 papar terus. Bisa. Semua organisasi yang didirikan dan disejajarkan oleh Hawking untuk melayani pasien di kliniknya didanai sendiri dan mandiri. Canggihnya. Anggota aktif sebagian besar adalah pasien atau mantan pasien dan keluarga mereka yang dengan bebas menawarkan waktu dan energi mereka untuk mendukung kelompok yang telah berkontribusi pada kehidupan mereka sendiri. Kita harus bikin kayak begini. Uang kalau lari ke industri, kita nggak dapat apa-apa. Oh, industri itu nggak tahu agendanya itu apa. Gitu. Aneh-aneh. Industri itu kan aneh-aneh. Mana gitu. Dia hanya fokus pada modal, nggak fokus pada manusia itu untuk pasar aja lah pokoknya. Nggak fokus pada kebudayaan ke industri ini. Nggak fokus. Pokoknya kita ya lakukan kebudayaan baru. Aksiomatiknya sudah turun bulan puasa. Udah. Keuntungan ekonomi dari model terintegrasi dikombinasikan dengan efektivitas perawatan ortomolekuler ditunjukkan untuk kemampuan youth consulting service untuk melipat gandakan beban kasusnya dalam anggaran yang sama. Pada pertengahan 80-an, mencontoh keberhasilan kompleks komunitas terpadu kliniknya, Hawking menguraikan model untuk klinik perawatan berbiaya rendah di Amerika Tengah. Si Amerika Hawking itu ya. Dapat Nobel. Menurut Hawking, pendekatannya memakan biaya 75% lebih rendah daripada klinik konvensional dengan menghilangkan birokrasi yang ditemukan di sebagian besar fasilitas. Jadi mahalnya biaya itu karena jalur birokrasinya panjang. Memusatkan model di sekitar orang daripada institusi. Pusatkan modelnya pada orang, jangan institusi. Nah, ini kan yang penting. Fokus pada orang, bukan pada institusi. Apa sih institusi ngalang-halangin orang? Pengalamannya membuatnya percaya bahwa model ini setidaknya akan menggandakan tingkat pemulihan yang biasa. Sementara merawat lebih dari 3 kali lebih banyak orang. Nah, makanya sekarang itu mulai muncul gerakan-gerakan swadaya masyarakat, termasuk energi psikologi. Tapping itu karena
birokrasi itu terlalu panjang dan biayanya mahal, lambat. Gitu. Lambat ya. Karena model birokrasi, model Hawking memanfaatkan pecandu yang telah pulih, pecandu alkohol dan keluarga mereka sebagai sumber utama selama proses pemulihan. Mirip dengan kredo Alcoholics Anonymous dalam modelnya. Seseorang melayani diri sendiri dengan melayani orang lain. Nah, ini nih. Ini bedanya antara growth mindset dengan fixed mindset. Growth mindset itu dia kaya melalui melayani orang lain. Kalau fixed mindset itu dia pingin kaya dengan dilayani oleh orang lain. Kita pakai yang ini nggak usah. Kaya dengan melayani orang lain. Kalau ini fixed mindset ini maunya itu orang lain, orientasinya itu dia sendiri gitu. Orang itu sendiri. Dia nggak mau adaptasi dengan orang banyak. Ini nggak cocok jadi pebisnis, jadi pekerja aja terus. Tidak teachable. Nggak mau belajar. Melihat konsepnya itu selalu yang paling canggih. Padahal nggak bermanfaat bagi orang lain. Itu fixed mindset. Ini nggak cocok dia jadi pengusaha. Miskin aja dia ini cocoknya. Gimana menutup diri? Orang lain diukur dari dirinya. Dia nggak melihat apa sih yang dibutuhkan orang lain yang itu harus saya layani. Dia maunya itu, pokoknya saya punyanya ini ya, silakan kalian beli. Ya nggak bisa begitu kalau growth mindset. Jadi kalau nemu orang yang fixed mindset, nggak usah dikasih modal. Itu pasti rugi. Karena udah melanggar prinsip wholeness. Yang kayak begini nih, yang kasih modal nih, growth mindset bahwa saya ini kaya dengan cara melayani orang lain. Gitu. Ya, jadi itu model penyembuhan. Dan ini berlaku di sosial juga sebenarnya. Menyediakan sumber jaringan yang kuat dari rujukan dan kelompok pendukung yang kuat dengan staf medis yang menyediakan wadah organisasi yang berinteraksi dengan pejabat birokrasi dan memenuhi persyaratan pemerintah. Kelas sampai sini dulu ya. Masih panjang ya. Sampai sini dulu. Terima kasih. Kita sampai sinilah. Kita selesaikan sampai kemasyuran. Model ini dirancang lebih sebagai klub informal daripada klinik, dengan sesuatu yang hangat, mengundang, mendukung, termasuk kursi yang nyaman, minuman, dan sejenisnya. Menyerupai clubhouse komunitas, klinik model ini berfungsi sebagai tempat pertemuan utama bagi kelompok 12 langkah di komunitas. Nah, kayak misalnya Probolinggo komunitasnya, kalau udah cukup, ayo kita bikin ini dari komunitas pendasaran aku ke komunitas masyarakat kaya gitu. Naikin lagi. Terus berkelanjutan, ngobrolin apa. Tadi kalau pendasaran aku udah selesai, yuk kita bikin gerakan masyarakat saldo 1M misalnya. Gitu, mulai berkembang terus. Melalui kontribusi masyarakat dan pasien, hibah penelitian, sumbangan lain, dan dana publik, klinik tersebut pada akhirnya menjadi mandiri. Dalam proposalnya yang berjudul Desain untuk Klinik Narkoba dan Alkoholisme Berbiaya Sangat Rendah Berbasis Komunitas. Ini ada ininya loh ini. Ada papernya apa ya? Saya lagi nyari. Hawking menampilkan pengaruh Wilson dan Alcoholics Anonymous diakhiri dengan kata-kata. Apa yang telah diusulkan di atas adalah model inovatif yang dirancang untuk mengobati sejumlah besar orang dan dengan
dan yang kekuatan serta dorongannya didasarkan pada bahasa hati. Nah, bahasa hatinya itu bagus kalau pendasaran akunya udah ilallah. Bahasa hati bukan bahasa rasional. Hawking mengajukan proposalnya ke Sovereign Order of Saint John of Jerusalem atas jasanya, atas jasa makalahnya tentang model pengobatan komunitas berbiaya rendah untuk negara-negara dunia ketiga, Indonesia termasuk. Hawking dianugerahi gelar kebangsawanan tahun 89. Hanya nulis model dapat gelar kebangsawanan. Nah, gila. Dia berhasil membuat model perawatan yang murah untuk penderitaan manusia. Kayak gitu. Pendasaran aku mau benar, kamu bisa bikin gitu-gitu. Kamu bisa bikin yang begitu-begitu. Kayak gitu ya. Terima kasih, matur nuwun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ansar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita sambung nanti sore ya. Tunggu aja informasi dan pengumumannya berikut. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.